Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat ngaji narasi online, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan membahas bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni mengaji tentang apa itu syarat taubat. Banyak orang pengen taubat, banyak orang yang ingin sekali diterima taubatnya, tapi banyak yang belum tahu apa syaratnya. Untuk itu, saksikan sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u, para ulama ya itu menyampaikan bahwa at-taubatu, pertaubatan itu wajibatun min kulli zambin. Hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang yang berdosa. Bagi tiap-tiap orang yang punya dosa, itu wajib baginya untuk melakukan pertaubatan. Fa in kanatil maksiyatu, ya, andaikan jika saja maksiat itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin. Andaikan maksiat itu bainal abdi wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah, ya, la tata'allaq bihaqqi adamiyyin, tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak an Adam, hak ya antar sesama manusia. Falaha salah satu syurut, maka baginya ada 3 syarat. Jadi taubat itu kan secara istilah adalah ar-ruju' ilallah. Ya, kembalinya kepada Allah. Min turuqil bu'di ila turuqil qurbi. Dari jalan yang awalnya menjauh menuju jalan yang kemudian melakukan pendekatannya, mendekat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu kembali kepada Allah dari jalan yang awalnya jauh dari Allah menuju jalan yang dekat dengan Allah. Nah, taubat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib untuk siapa? Orang yang berdosa, orang yang punya dosa, ya. Setiap adanya dosa wajib taubat. Nah, ya, sekarang nggak ada satupun yang orang nggak punya dosa di muka bumi ini. Semua punya dosa. Ya. Bahkan dari penciptaan awal Nabi Adam sudah buat dosa, dan kita apalagi gitu ya, nabi bukan, ya kita pasti punya dosa, dan belum pernah ada satupun di antara kita yang saat ini ya, di era ini yang dapat sertifikat anti dosa, nggak ada. Jadi semuanya pernah berdosa, maka kita wajib taubat. Nah, kalau hubungannya antara kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, ya, nggak sholat, nggak puasa, gitu ya. Hubungan kita dengan Allah, toh, gitu ya. Ya, nah, ada 3 syarat yang perlu dilakukan agar tobatnya diterima. Nah, tolong dengar baik-baik agar kita paham 3 syarat ini. Kalau hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungan dengan makhluk, tidak ada hubungan dengan manusia. Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Yang pertama ya adalah seseorang tersebut melepas diri, ya, artinya nggak dipakai, ya, tinggalkan apa itu anil maksiyah, dari perbuatan kemaksiatan. Jadi syarat yang pertama, orang yang ingin bertobat, orang yang melakukan pertobatan, bukan ingin ya, orang yang melakukan pertobatan, syarat pertama yang harus dilakukan adalah tidak lagi berbuat maksiat. Ya, jadi kalau udah maksiat istighfar. Jadi betul-betul pertama
betul-betul hilangkan kehendak, keinginan atau bahkan melakukan maksiat. Yang kedua, wasani, yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, nadam. Nadam itu penyesalan. Hendaknya ketika pertobatan itu dilakukan, ia menyesal atas perbuatan kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Kalau yang pertama tadi tidak lagi ya untuk berbuat maksiat, yang kedua adalah adanya penyesalan terhadap maksiat yang sudah dia lakukan. Wasalis, sedangkan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya, adanya azam. Azam itu niat. Ada an-niyah, ada azam ya. Kalau azam ini keinginan. Ya. Kalau niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Ini baru ingin saja nggak apa-apa, azam saja. Orang untuk apa? Allah ya'uda ilaiha, tidak apa namanya kembali, ya'ud ilaiha yakni al-maksiyah, tidak mau kembali kepada perbuatan maksiat abadan selamanya. Jadi nggak ada istilah tobat sambel. Ya. Jadi ini taubatan nasuh. Ya, taubatan nasuhah. Ya. Taubatan nasuhah ini taubatan yang betul-betul kesungguhan lahir padanya. Kalau kesungguhan taubat ingin kembali kepada Allah, maka satu tidak lagi berbuat maksiat, yang kedua nadam menyesal atas kemaksiatan yang sudah dibuat, dan yang ketiga adalah azam, punya niat agar tidak mengulangi kembali kemaksiatan yang telah ia lakukan selamanya abadan. Nah, ini kalau hubungannya antara seorang hamba dengan Allah. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Andaikan bila fuqida ya ditinggalkan, tidak dipenuhi ahadus salasah, salah satu saja dari tiga syarat tersebut, lam tasih, maka tidak sah taubatuhu, taubatnya. Jadi tiga ini berantai, ya, saling mengikat. Jadi nggak boleh dilepas satu-satu. Tiga-tiganya harus pakai. Ya, satu harus betul-betul nggak mau tidak berbuat maksiat lagi, menyesal dan niat kuat untuk tidak mengulangi. Jadi tiga-tiganya dipakai. Kalau satu doang tidak sah. Wa in kanatil maksiyatu, andaikan kemaksiatan tersebut tata'allaqu, itu punya alaqah ya, ikatan ya, bi adamiyin, dengan hak-hak anak Adam, hubungannya dengan manusia, fasyurutuha arba'ah, syaratnya jadi 4. Ya, kalau tadi hubungan dia dengan Allah, hubungan kita pribadi kita dengan Allah kalau kita buat maksiat 3. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan manusia, maka jadi 4. Syaratnya yang harus dia lakukan. Hadhihi salasah, yang pertama 3 itu tetap, berarti 3-nya tadi tetap masuk ya. Jadi yang 3 tadi tetap. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, ya. Kemudian hendaknya dia melepas diri ya, min haqqi sahibiha, dari hak-hak sahabatnya ya. Dia melepas diri dari hak-hak orang lain, maksudnya. Fa in kanat malan aw nahwahu rudda ilaih. Di mana bila itu menyangkut masalah harta ya, atau semisal kebendaan lah ya, menyangkut masalah kebendaan, bisa hutang, ya,
pinjam barang atau pengerusakan barang, pencurian, ya, dan lain sebagainya, raddahu ilaih. Maka ia hendaknya mengembalikan mal tadi, harta tersebut, ilaihi, kepada orang yang punyanya. Jadi kalau syarat 3 tadi tetap berjalan, maka yang keempat, jika hubungannya dengan manusia adalah itu urusan antara dirinya dengan orang tersebut. Allah lepas. Ya, nggak ada hubungan dengan Allah, tapi urusan dia dengan orang tersebut. Maka ketika hubungannya itu tentang kebendaan, harta benda, ya, ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada orang itu. Bayar hutangnya. Oh iya, ini menarik ya. Ada satu riwayat tuh keren sekali itu. Kalau ada orang ngutangin, udah ditagih nggak dibayar-bayar, ya, udah ditagih, nggak juga membayar, maka yakinlah bahwa hutang tersebut akan menjadi tabungan. Ya, setiap hari itu nambah tabungannya orang yang ngutangin. Jadi rugilah orang yang berhutang nggak mau bayar hutang. Ya. Wa in kanat hadda qadzaf wa nahwahu, kalau urusan pidana, bunuh, had qadzaf atau melukai, ya, wa nahwahu, makanahu minhu aw talaba afwah, maka harus dapat yang setimpal. Ya, kisos ya, kisos. Aw talaba afwah, atau minta maaf, atau minta agar ia dimaafkan. Ya, itu hukum jinayah ya, hukum pidana Islam. Bahwa kalau orang itu melukai seseorang itu kan harus dihukum yang setimpal, apalagi membunuh, ya harus dibunuh kan gitu kan ya. Tapi ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada. Ya, tapi prinsipnya sama, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus mendapatkan hukuman atau dia mendapatkan pengampunan. Ya, wa in kanat ghibatan istahallah minha. Kalau dia ghibah, minta halal. Ini sering ini minta maaf ini. Masya Allah, menghibah orang ya. Ya Allah. Apalagi sampai fitnah itu. Kapan mau ketemu coba? Minta halal. Kita ini coba ngerti enggak misalnya kasusnya Pak Jokowi misalnya, atau kasusnya siapalah orang-orang yang hebat-hebat yang di Jakarta sana, atau maksudnya pejabat-pejabat tinggi yang kita nggak tahu sama sekali kasusnya seperti apa, ngikut aja gara-gara berita-berita yang kita nggak tahu kebenarannya. Kalau kita ngikut aja, bener apa enggak, ngikut gibah. Ya Allah. Syaratnya minta halal, ya Allah. Astagfirullah. Kapan mau ketemu? Misalnya dengan Pak Jokowi misalnya. Kapan mau ketemu Pak Jokowi? Ya kan? Kan prinsipnya kalau cerita itu, ya kalau nggak benar namanya fitnah. Ya kalaupun benar namanya ghibah. Gitu kan? Misalnya kalau benar, ghibah itu kapan mau ketemu? Kalau nggak benar fitnah lebih parah lagi. Al fitnah itu asyaddu minal qatli. Jadi fitnah itu lebih kejam, ya efeknya ketimbang pembunuhan. Apalagi dosanya akhirnya seperti itu kan. Masya Allah. Hati-hati ghibah orang. Ya. Wa yajibu ayatuba min jami'i dzunub, maka wajib bagi seseorang tersebut, kita lah, nggak usah nyebut orang, kita ini wajib ayatuba, untuk bertaubat, min jami'i dzunub, dari semua dosa-dosa yang sudah dilakukan. Fa in taba min ba'dhiha, andai kata ia bertaubat, min ba'dhiha, sebagian saja dari dosa yang ia lakukan, ya. Ini bahasanya menarik ya.
Artinya sebenarnya gini loh, orang itu tahu kalau dia buat dosa. Tapi dia pura-pura lupa. Orang buat dosa itu akan keinget loh. Apalagi dosa besar itu pasti keinget. Di sini tuh nyangkut terus. Misalnya ada orang durhaka dengan orang tuanya, anak durhaka dengan orang tuanya. Sampai mati nyangkut itu. Ya, maka keren istilahnya di sini. Fa in taba min ba'diha, sebagian saja dari dosa yang maksiat yang dia lakukan itu dia bertobat, ya sahat tobatuhu, tetap sah tobatnya. Ya, misalnya ya Allah, aku bertobat ya Allah dari perlakuanku terhadap orang tuaku. Tapi dia melupakan misalnya kemaksiatan yang sudah dilakukan dia kepada istrinya misalnya gitu. Kepada anak-anaknya misalnya. Dia lupa kan. Yang itu belum, tunggu dulu. Insya Allah. Ya janganlah, semualah, nggak usah setengah-setengah ya. Meskipun setengah nggak apa-apa, tapi janganlah. Inda ahlil haqqi, ya menurut apa namanya ya ahlil haq, ya para ilmuwan ya, para ahli agama ya, ya nggak ada masalah sih. Wa baqiya alaihi al-baqi, ya sisanya ya tetap sisa. Jadi di sini diingetin, ente mau tobat setengah doang, no problem, gak ada masalah. Tapi ingat, yang namanya sisa ya sisa. Yang namanya belum ditobatin, ya tetap aja harus tobatin. Misalnya gedek banget, misalnya kesel banget sama orang itu. Tiap hari digibahin aja orang itu. Nah yang ini belum dia tobatin nih, gibahin orang tadi yang dia keselin tadi itu, dia belum tobatin. Yang lainnya sudah misalnya. Ya tetap aja sisa. Ya dia harus apa namanya minta halal sama orang itu. Astagfirullah. Ya, waqad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Ya udah. Ya kalau kita membaca Quran, baca hadis, ya ijma itu udah terang benderang tentang apa petunjuk wajibnya berbuat apa namanya wajib bertaubat atas kemaksiatan yang sudah dilakukan. Ya. Contohnya kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallah, hai kalian semua, bertaubatlah kepada Allah, jami'an, seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai kalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung sukses. Sukses itu apa? Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. 3 ya. Di dunia baik, di akhirat baik, selamat dari hukuman api neraka, siksa api neraka. Nah, oleh karenanya di sini Allah tegas-tegas tubuh perintah ini. Kalian semua, kata Allah, bertaubatlah kepada Allah semuanya jami'an. Ayyuhal mu'minun, yang diarahkan adalah orang-orang yang beriman. Nah, itu surah An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam surah yang lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian semua kepada siapa? Rabbakum. Ya. Kepada Allah Tuhan kalian. Minta ayo, minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun. Summa tubu ilaihi, lalu taubat. Jadi 2 ya. 1 minta ampun, yang kedua taubat. Pertama istighfar, yang kedua taubat. Maka ada orang istighfar tidak mau taubat, ya rugi. Apalagi kalau minta maaf, Nabi mengatakan orang yang sudah usia 40 tahun ke atas itu hendaknya banyak mikirnya. Ya, harus sudah mulai berpikir. Karena usia 40 tahun itu adalah usia yang dewasa. Itu kalau dia masih nggak mikir sudah umur 40 tahun itu orang ya tanda kutip ya bahasa kitanya geblek. Orang nggak mikir sama sekali itu. Orang yang bodoh sekali. 40 tahun masih nggak mau taubat.
apa istilahnya tuh? Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Astagfirullah. Ya, jadi di sini perintah istighfar taubat. Itu surah Hud ayat 3. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Jadi Allah mudahkan kami untuk bisa bertobat padamu ya Allah dalam usia kami yang sampai saat ini meminta ampunanmu, dan terimalah pertobatan kami ya Allah. Insyaallah esok kita akan bertemu kembali ya, membahas tentang hadis ke-13 14 ya, tentang taubat ini. Prinsipnya adalah pada hari ini kita tahu dulu syarat. Ya, syarat dari taubat. Tahu dulu apa itu taubat, taubat kembali kepada Allah, ya, yang namanya kembali kepada Allah, maka gunakan syarat itu, ya, syaratnya itu gunakan. Kalau hubungannya dengan Allah, maka dia harus tidak melakukan maksiat, lalu kemudian menyesal atas kemaksiatan tersebut, ya, kemudian dia berazam, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya dengan manusia, maka selain yang 3 tadi ditambah lagi. Kalau urusan harta, kasih pulang harta itu, baik kepada orang tersebut. Kalau orang-orangnya udah meninggal, kasih ke ahli warisnya, kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, kalau dia berbuat hukum pidana, ya berserah. Ya, apa istilahnya, ke polisi lah, ngaku. Pak polisi, saya telah melakukan perbuatan pidana ini. Tolong tangkap saya. Itu penyesalannya. Ya, yang ketiga, kalau dia ghibah, lagi fitnah, ya minta halal. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ketemu lagi di pembahasan tentang bagaimana Rasul bertobat. Rasul aja tobat bro, masa kita nggak tobat? Kayak mana isinya? Insya Allah esok hari. Terima kasih banyak. Ketemu lagi sahabat ngaji narasi online di esok hari. Wafaqanallah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.